Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang bertema dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional. Perkenalkan, nama saya Isna Wilda Khairotunisa dengan NIM 2411001010084. Cekidot. Sebelumnya kita akan membahas tentang sejarah terlahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah adalah suatu upaya untuk usaha seseorang kelompok yang bertujuan untuk meneliti atau menyelidiki kejadian dan fenomena yang terjadi di masa lampau. Semuanya berhubung dengan manusia, juga perubahan nyata yang terjadi pada zaman modern seperti sekarang ini. Sejarah sendiri memiliki dua sisi dalam bangunan sejarah menurut Khaldun, yakni dari sisi luar, dari sisi dalam. Dari sisi luar, sejarah tidak lebih dari sekedar rekaman atau jejak fenomena yang terjadi di masa lampau. Namun, ketika dilihat secara mendalam, sejarah dapat dijadikan alat belajar pendidikan untuk siswa atau mahasiswa dalam mengelola pola pikir yang cenderung biasa menjadi pola pikir kritis dan melarat tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai segala sumber hukum. Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasar itu sendiri. Makna dari Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asas keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara, antara lain yang pertama yaitu keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila ketuhanan dan sila keadilan, kesejahteraan dalam makna kemajuan ekonomi. Yang kedua yaitu keseimbangan antara internasionalitas dan kebangsaan seperti pada sila kemanusiaan dan sila persatuan. Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawatahan cita hukum positif lembaga hukum dan proses pemerintahan dan warga masyarakat. Polemik ini mencuat ketika Muhammad Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah sumber dari segala sumber hukum tidak untuk Pancasila seperti yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebut dengan maha sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan bentuknya UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 UU nomor 10 tahun 2004. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber segala hukum negara merupakan kondom dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan mengali hukumnya. Sumber hukum menurut Bergen dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri,
Terkait hal ini, hasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum mengenai kondom norma dasar dan tata urutan norma. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai tatanan negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya dalam alinea keempat pada pembukaan UUD NKRI sudah memuat ketentuan dari setiap sila Pancasila yang selanjutnya diturunkan di dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh. Dengan kata lain, pasal-pasal yang terkandung di dalam batang tubuh sudah barang tertentu membawa semangat yang tergandung di dalam materi pembuka UUD 1945 itu sendiri. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum material dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini diperkuat dengan amanat dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada prinsipnya, terdapat dua pandangan mengenai arti penting penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama yaitu menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengenam dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan regulasi. Modifikasi adalah regulasi yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan juga dalam penulis makalah yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Sumber Hukum Nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah, apakah nilai-nilai Pancasila tersebut sudah diimplementasikan pada setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mulai pada level pusat sampai dengan level daerah? Mengingat banyaknya pengujian terhadap undang-undang dengan undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi maupun pengujian peraturan perundang-undangan lainnya terhadap undang-undang di Mahkamah Agung, tentulah dapat dipahami bahwa masih terdapat beberapa perancang produk hukum peraturan perundang-undangan yang belum secara maksimal menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam etika berpolitik juga dapat diimplementasikan dalam norma-norma Pancasila. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan disebut itu politis. Dan politis itu sendiri adalah pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Dan dimensi politis itu sendiri memiliki dua segi fundamental yang saling melengkapi sesuai kemampuan fundamental manusia, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Struktur ganda ini tahu dan mau dapat diamati dalam semua bidang kehidupan manusia. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar dalam kebebasan beragama.
Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa dikatualisasikan dalam kehidupan karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilainya harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup mendampingi dalam beragama, terutama keberagaman, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan beragama bukan berarti adanya kebebasan yang sebebas-bebasnya, akan tetapi tetap dengan disertai tanggung jawab untuk menghargai HAM setiap orang. Setiap agama harus mendapat pengakuan dan jaminan yang sama. Pengakuan 6 agama ini bersifat pengakuan sosiologis. Kebebasan dalam beragama ini merupakan salah satu masalah yang menarik untuk bisa dibahas. Namun, pada situasi ini, Islam dihadapkan pada kondisi di mana Islam dianggap sebagai agama yang intoleran, agama yang tidak memperbolehkan agama lain untuk berpendapat. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia agama Islam merupakan agama yang mayoritas. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama Islam tidak bisa memaksa keyakinan kepada orang lain, yang terpentingnya harus saling menghargai satu sama lainnya. Dengan sikap yang saling menghargai perbedaan, maka akan terciptalah kerukunan antar umat agama. Hal ini sesuai dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Misalnya sila yang pertama yaitu memberikan kebebasan memeluk agama-agama. Yang sila kedua yaitu menghargai harkat dan martabat. Dan yang ketiga yaitu sebagai hasil dari sila pertama dan kedua yaitu terciptanya kerukunan antar umat beragama. Agama bisa menjadi perekat dan pemersatu, akan tetapi bukan penyatuan. Konsep pemersatu bukan berarti penyeragamaan, karena jika itu adalah penyeragaman maka inilah yang akan menjadi penyebab konflik umat beragama. Jadi pemersatu itu lebih kepada sikap toleransi, ajaran keagamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, agama harus mengedepankan apresiatif terhadap keberagamaan. Dengan adanya rasa apresiasi terhadap keberagaman, maka akan terwujudlah rasa kemanusiaan yang beradab. Seperti pada sila yang kedua yaitu memperlakukan manusia dengan adil seperti sila kelima, dan terwujudlah kesatuan seperti pada sila yang ketiga. Oleh karena itu, kemajmuan agama menurut setiap agama agar bisa bergaul dan berdiskusi dengan agama yang lainnya. Yang kelima yaitu makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila menjadi rumus serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga dijadikan acuan dalam berperilaku di dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yaitu arti atau maksud dari bunyi sila-sila Pancasila dan juga hal-hal penting yang berguna bagi manusia yang dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun makna dari nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila adalah yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu ketuhanan. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa kan. Kita mempunyai makna yaitu bangsa Indonesia berhak untuk menganut dan memiliki serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Tidak ada paksaan serta tidak berperilaku diskriminatif antar umat beragama. Jadi sebagai kita, contohnya saya sebagai umat Islam, janganlah kita memaksa untuk orang yang Kristen untuk untuk bergabung ke Islam, tetapi dia lebih patutlah kepada Tuhannya sendiri. Dan ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan serta membangun masyarakat Indonesia untuk memiliki jiwa dan semangat dalam mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai pengertian yaitu
kesadaran sikap perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar tuntunan hati nurani, setiap manusia memiliki potensi menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan merupakan gabungan atas beberapa bagian. Persatuan Indonesia merupakan upaya untuk melihat diri sendiri sebagai lebih objektif dari dunia luar. Yang keempat yaitu permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan orang lain kan. Jadi di dalamnya interaksi itu biasanya terjadilah kesepakatan yang saling menghargai, saling menghormati antar suku, ras, dan bahasa. Atas dasar tujuan yang berkepentingan bersama, prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengarahkan potensi mereka dalam dunia modern, yaitu kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walaupun berada dalam pengolakan hebat untuk menciptakan perubahan serta pengaruhan. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Nilai keadilan merupakan nilai yang menjunjung norma berdasarkan berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan yang terjadi pada hal tersebut. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Seperti dasar contohnya yang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita tertib melakukan ibadah sesuai dengan agamanya yang dianut. Jadi contohnya kita waktunya untuk ibadah ya kita ibadah, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu contohnya seperti kayak membantu teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Jadi kita antar teman itu harus saling menolong, membantu, bahwa kita itu sama-sama manusia. Yang ketiga yaitu tidak menyombongkan diri sendiri. Jadi bergotong royong membersihkan lingkungan, bahwa kita itu bisa mempersatu Indonesia. Yang keempat yaitu tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Dan yang kelima yaitu bersikap adil kepada siapapun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you guys.